Pada tahun 1860-an, seorang paleontolog berkebangsaan Amerika sedang meneliti spesimen fosil moluska yang ditemukan di dekat kota bebas yang bersampingan dengan sungai Amazon. Fosil itu berasal dari lapisan tanah yang kaya akan sisa-sisa kehidupan, namun memiliki beberapa keanehan. Meski tidak terlalu tua secara geologis, fosil ini menunjukkan bentuk dan karakteristik yang berbeda dari hewan-hewan modern yang ada di wilayah tersebut. Yang lebih membingungkan, beberapa di antaranya adalah hewan yang biasanya hidup di air asin, padahal kota bebas terletak lebih dari 2000 km dari laut. Hal ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan besar bagi para peneliti yang nantinya akan membawa kita bisa lebih memahami bagaimana sungai Amazon bisa terbentuk. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan mencoba mengungkap bersama mengenai misteri sungai Amazon, tentang bagaimana sungai terkompleks ini bisa terbentuk di zaman purba, serta bagaimana kehidupan para fauna di wilayah ini sebelum sungai Amazon dipenuhi dengan hutan tropis yang lebat. Dan berikut adalah pembahasan misteri sungai Amazon. Kita sepakat bahwa sungai Amazon merupakan sungai yang begitu menakjubkan dengan jutaan spesies baik hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Setidaknya telah ada 27 spesies hewan baru yang berhasil ditemukan di wilayah Amazon, seperti swimming mouse hingga blob-headed fish yang mirip ikan sapu-sapu. Dan semua kehidupan di sini ditopang dari aliran air yang mengalir deras dari pegunungan Andes di Peru hingga melewati jalur sungai sepanjang 4000 km mencapai Samudra Atlantik. Namun, jauh sebelum itu, tepatnya pada zaman Eosen atau sekitar 34 juta tahun yang lalu, sungai-sungai besar di Amazon ternyata tidak mengalir ke Samudra Atlantik, melainkan ke arah barat, yaitu Samudra Pasifik. Fenomena ini kemudian menciptakan pemandangan yang jauh berbeda dari hutan tropis Amazon modern, terutama pada bagian barat yang sekarang menjadi lokasi pegunungan Andes. Wilayah tersebut dulunya lebih mirip sabana dengan batang rumput terbuka, disertai hutan yang tumbuh di sekitar sungai. Samudra Atlantik yang merupakan sumber hujan utama di Amazon pada zaman itu tidak selebar saat ini karena proses pemisahan benua Amerika Selatan dan Afrika yang masih relatif baru. Hal ini kemudian mengakibatkan angin yang bertiup ke barat membawa lebih sedikit uap air. Namun, karena pegunungan Andes masih belum terbentuk sepenuhnya, tidak ada penghalang besar yang memaksa uap air tersebut untuk turun sebagai hujan. Akibatnya, terjadi penurunan curah hujan yang tinggi karena uap air tersebut terus dibawa angin hingga keluar ke Samudra Pasifik, meninggalkan daratan di bagian barat dalam kondisi kering. Berkat temuan fosil yang ditemukan di tepi sungai dekat kota Santa Rosa di Peru, para peneliti dapat mengetahui hewan apa saja yang hidup di wilayah Amazon purba atau biasa disebut dengan istilah Proto-Amazonia. Ekosistem ini dulunya dihuni oleh berbagai hewan kecil seperti rodentia, mamalia kecil bernama Perulestes, serta marsupial bernama Pamradolops yang mendiami pepohonan. Sementara itu, di batang rumput yang tak jauh dari sungai, terdapat salah satu kelompok mamalia paling beragam di Amerika Selatan yang mengisi hari-harinya dengan memakan rumputan, yaitu Notomulata. Namun, keanehan ini rupanya tidak berjalan selamanya. Setelah Amerika Selatan terpisah dari Afrika, benua ini perlahan bergerak ke arah barat. Pergerakan tersebut menyebabkan tabrakan antara lempeng Amerika Selatan dan lempeng Nazca yang merupakan sebuah lempeng tektonik samudra yang terletak di bagian timur Samudra Pasifik. Interaksi antara kedua lempeng ini menghasilkan zona subduksi, di mana lempeng Nazca terdorong ke bawah lempeng Amerika Selatan sehingga menyebabkan pengangkatan kerak benua secara perlahan dan membentuk pegunungan Andes. Terbentuknya pegunungan Andes sekitar 23 juta tahun yang lalu menciptakan dinamika perubahan aliran air secara drastis di wilayah Amazon. Sebagai gambaran, jika air dari sungai-sungai di benua ini sebelumnya mengalir ke barat menuju Samudra Pasifik, kini kemunculan Andes menciptakan semacam penghalang alami yang mencegah air tersebut untuk terus mengalir ke arah barat. Di saat yang sama, air juga tidak dapat mengalir ke timur menuju Samudra Atlantik karena struktur geografis pada masa itu belum memungkinkan aliran tersebut. Akibat serangkaian peristiwa ini, air dalam jumlah besar mulai terkumpul di dataran rendah di tengah benua. Hal ini menciptakan sebuah kawasan raksasa yang terdiri dari danau besar, rawa-rawa, serta jaringan sungai yang saling terhubung. Kawasan ini kita kenal sebagai sistem bebas, di mana istilah sistem merujuk pada kesatuan ekosistem kompleks seperti perairan, daratan, dan organisme yang hidup di dalamnya. Sistem bebas mencakup area yang sangat luas, diperkirakan mencapai sekitar 1 juta kilometer persegi, setara dengan ukuran negara Mesir modern. Wilayah ini menjadi rumah bagi berbagai spesies unik, baik di darat maupun di air, yang sangat berbeda dengan penghuni Amazon saat ini. Di daratan, kalian dapat menemui predator marsupial seperti Sphaerozoodonta yang menguasai lantai hutan dan bergerak lincah sebagai pemburu utama. Sementara itu, di atas kanopi yang rimbun, monyet-monyet seperti kapucin dan marmoset melompat dari pohon ke pohon.
Di habitat perairan, hewan unik seperti Astrapotherium hidup setengah tenggelam di danau dan rawa. Hewan ini dikenal karena memiliki tubuh yang menyerupai badak tetapi dengan perilaku mirip kuda Nil. Namun, penghuni wilayah bebas yang paling mencengangkan datang dari spesies buaya-buaya purba. Hingga saat ini, para peneliti telah berhasil mengidentifikasi sedikitnya 7 spesies buaya berbeda yang hidup dalam ekosistem ini. Di antaranya dinobatkan sebagai buaya terbesar yang pernah hidup dan beberapa lainnya memiliki bentuk moncong serta gigi yang aneh. Semuanya akan kita bahas pada segmen selanjutnya, di mana kita akan mencoba berkenalan dengan buaya yang menghuni kawasan Amazon purba ini. Yang kita lihat saat ini merupakan buaya terbesar yang pernah ditangkap oleh manusia. Ia bernama Lulong, yang merupakan buaya air asin dari Filipina yang berhasil ditangkap pada tahun 2011 silam. Ia memiliki panjang 6 meter dan berat sekitar 1 ton. Namun, apa jadinya jika dulunya ada spesies buaya yang mampu memiliki panjang hingga 12,5 meter atau setara dengan panjang bus yang beroperasi di kota London? Buaya tersebut bernama Purosaurus yang merupakan spesies buaya kaiman terbesar di dunia yang hidup pada zaman Miosen sekitar 13 juta tahun yang lalu di sistem bebas. Fosilnya pertama kali ditemukan pada tahun 1982 oleh peneliti asal Brasil bernama João Barbosa Rodrigues berupa tengkorak kepala yang sangat besar. Setidaknya terdapat 3 spesies Purosaurus yang berhasil teridentifikasi, yaitu Purosaurus brasiliensis, Purosaurus nevensis, dan Purosaurus mirandai. Namun, genus terbesar dari ketiga spesies buaya tersebut adalah Purosaurus brasiliensis yang sering muncul dalam jurnal-jurnal ilmiah. Berbeda dengan spesies buaya besar lainnya yang cenderung terafiliasi ke dalam kelompok buaya yang telah punah seperti Sarcosuchus imperator, Purosaurus ternyata tidak jauh berbeda dengan buaya kaiman modern. Hal ini dapat kita ketahui dari penelitian yang dilakukan oleh Tito Aureliano dari Universitas Rio Janeiro terhadap fosil kepala Purosaurus sepanjang 1,5 meter. Menurutnya, meskipun kepalanya mirip dengan buaya kaiman modern, daya gigitannya cenderung lebih kuat. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa gigitannya lebih mematikan dari sang raja dinosaurus yang mau merombongkan tulang mangsanya dengan begitu mudah. Selain Purosaurus, di dalam ekosistem bebas hidup spesies buaya lainnya yang terkenal sangat aneh. Morasaurus dikenal karena memiliki kepala yang lebar dan datar yang membuat moncongnya menyerupai paruh bebek. Ia juga memiliki gigi yang relatif kecil dibandingkan spesies buaya lainnya yang membuatnya tidak cocok untuk memangsa-mangsa besar. Hal ini kemudian memunculkan spekulasi di kalangan para peneliti mengenai cara makan yang tidak dapat kalian temui pada spesies buaya manapun yang pernah hidup. Beberapa peneliti berpendapat bahwa Morasaurus mengandalkan teknik menyaring makanan untuk bertahan hidup, seperti halnya paus balin modern yang menyaring plankton dari air. Hanya saja, di sini Morasaurus lebih ke menyaring ikan kecil, arthropoda, atau bahkan tanaman dengan mulutnya yang cukup besar. Meskipun begitu, ia bersama Purosaurus tidak hidup berdua saja, melainkan ada juga buaya lain yang tak kalah aneh bernama Gnathosuchus. Ia merupakan buaya kaiman yang diketahui pemakan moluska berkat gigi khusus yang berbentuk kecil namun menunjukkan kemampuan untuk menghancurkan cangkang keras dan invertebrata lainnya yang hidup di dasar danau. Selain itu, wilayah bebas yang sangat berdekatan dengan Laut Karibia membuat beberapa hewan yang biasanya kalian temukan di laut kini juga hadir di ekosistem ini. Hewan tersebut tidak lain adalah lumba-lumba air tawar raksasa yang beberapa di antaranya masih dapat kalian jumpai di sungai Amazon. Ia bernama Pebanisnaya curuna yang memiliki panjang tubuh antara 2,8 hingga 3,5 meter, menjadikannya sebagai spesies Odontoceti terbesar yang hidup di perairan tawar. Lumba-lumba ini memiliki gigi yang besar dan moncong yang panjang yang menunjukkan hewan ini dulunya makan ikan layaknya lumba-lumba pada umumnya. Seiring pegunungan Andes yang terus naik, proses geologis ini membawa perubahan besar pada ekosistem di sekitarnya. Hujan yang turun di pegunungan kini membawa sedimen dalam jumlah besar yang terbawa oleh aliran air ke wilayah lebih rendah. Sedimen ini nantinya perlahan menumpuk secara bertahap hingga pada titik mengubur dan menggantikan ekosistem bebas yang pernah dikenal sebagai Land of Giants. Hal ini kemudian menandai transisi besar di mana wilayah tersebut berubah menjadi jalur sungai besar yang akhirnya mengalir ke arah timur menuju Samudra Atlantik. Perubahan ini sekaligus menjadi momen penting dalam sejarah geologi, menandai awal mula pembentukan sungai Amazon modern sekitar 10,5 juta tahun yang lalu. Namun, di balik perubahan tersebut, terdapat fenomena yang disebut dengan stream capture atau pembajakan aliran sungai yang merupakan istilah geologi yang menggambarkan peristiwa di mana sungai membajak aliran air dari sungai lain.
Dalam kasus ini, sungai-sungai yang sebelumnya mengalir dan mengisi wilayah luas ini perlahan teralihkan menuju Samudra Atlantik sehingga membentuk jaringan drainase baru yang lebih besar dan efisien. Hal ini sepertinya bukan dugaan semata, karena peristiwa serupa dapat kita saksikan saat ini, di mana dalam gambar berikut terlihat bahwa sungai Kasikware membajak hulu dari sungai Orinoco yang berdampak pada perubahan arus sungai. Hanya saja, perubahan arus di wilayah bebas membawa dampak buruk bagi banyak spesies yang bergantung pada ekosistem bebas, khususnya para buaya. Beberapa buaya besar yang pernah mendominasi ekosistem tersebut, seperti Purosaurus dan Maurasuchus, punah sepenuhnya. Sedangkan Gnathosuchus yang merupakan buaya pemakan kerang sempat bertahan lama sebelum akhirnya punah ketika mangsa utamanya menghilang. Hal ini ditambah dengan perubahan iklim yang menyebabkan wilayah tersebut menjadi lebih kering, mengakibatkan hilangnya habitat yang mendukung spesies-spesies ini, bahkan termasuk Sphaerozoodonta. Mereka kesulitan beradaptasi ketika hujan tropis yang lebat berubah menjadi kanopi terbuka yang berujung pada kepunahan. Setelah sistem bebas menghilang sepenuhnya, wilayah tersebut terbagi menjadi 3 sistem sungai modern, yaitu Magdalena, Orinoco, dan Amazon. Perubahan besar ini memicu diversifikasi spesies secara masif, terutama pada ikan dan hewan lainnya. Aliran air yang sebelumnya terisolasi kini saling terhubung, menciptakan koridor alami untuk migrasi antar spesies. Dan kini, wilayah Amazon telah menjadi salah satu ekosistem terbesar sekaligus terkompleks di muka bumi ini, yang dihuni tidak oleh hewan dan tumbuhan saja, melainkan juga manusia, meskipun mereka jauh dari peradaban.